Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya amma ba'd. Sahabat Salimah yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini, pada hari ke-14 di bulan Ramadan, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur untuk menikmati jamuan Allah pada bulan Ramadan ini. Sahabat Salimah yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sedikit tentang Ramadan dan penjagaan salat. Salat merupakan kunci kesuksesan bagi seorang mukmin. Baik itu kunci kesuksesan dalam kehidupan sehari-hari dan juga kunci kesuksesan pada bulan Ramadan ini. Salat merupakan sebuah perbuatan. Pengertian salat itu dia memiliki pengertian secara bahasa dan memiliki pengertian secara istilah. Secara bahasa, salat merupakan artinya doa, ya, dan permohonan. Sedangkan secara istilah, salat diartikan sebagai suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Bahkan dia menjadi pembeda antara muslim dan kafir, ya. Dalam salat ini kita bisa melihat perintah tentang kewajiban salat ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya salat itu telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Sahabat Salimah yang berbahagia, apa yang menjadi kunci kesuksesan kita dalam melaksanakan salat yang diperintahkan oleh Allah itu? Sebelumnya kita mengingat kembali bahwa salat itu ada dua, ya. Ada salat fardu dan ada salat sunnah. Nah, keutamaan yang bisa didapatkan oleh seseorang, keistimewaan yang akan diberikan kepada seseorang yang melaksanakan salat fardu itu terletak pada bagaimana dia melaksanakan salat fardu itu dan menjaganya dengan melaksanakannya di awal waktu. Afdalul amali salati ala waqtiha. Sesungguhnya ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling utama itu adalah salat di awal waktu. Kewajiban salat ini adalah kewajiban yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena salat merupakan tiang agama, ya. Sesungguhnya salat adalah tiang agama. Barang siapa yang salatnya baik, maka baik seluruh amalannya. Tetapi apabila salatnya jelek, maka jeleklah seluruh amalannya. Bahkan dalam keterangan hadis yang lain dikatakan bahwa salat adalah amal, ya, yang akan dihisab pertama di dalam kubur. Jadi yang akan ditanyakan oleh Allah pertama kali di dalam kubur adalah tentang salat kita. Apabila salat kita baik, maka akan baiklah seluruh amalannya. Tetapi apabila salat kita tidak baik, maka akan buruklah seluruh amalan kita. Untuk itu, marilah kita mengingat kembali bagaimana supaya kita bisa menjaga salat kita ini berdasarkan ilmu yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah menjalankan salat di awal waktu. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dikatakan bahwa salat merupakan amalan yang lebih dicintai Allah daripada berbakti kepada orang tua dan jihad, ya. Itu dalam hadis dikatakan sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang salat di awal waktu, berbakti kepada kedua orang tua dan jihad di jalan Allah. Kita perhatikan bahwa yang pertama disebutkan oleh Allah adalah Allah mencintai orang yang salat di awal waktu. Sehingga dengan demikian bisa diartikan bahwa dalam hadis ini ada kata sebagian ulama bahwa salat di awal waktu itu lebih Allah cintai dari amalan berbakti kepada orang tua dan jihad di jalan Allah. Kemudian sahabat sekalian yang saya cintai karena Allah, mari kita kembali merenung, ya, bahwa seseorang yang melaksanakan salat dengan baik, ya, dia jaga dengan baik, maka Allah akan memberikan banyak keutamaan. Disebutkan oleh Utsman bin Affan bahwa Allah akan memberikan 9 keutamaan kepada orang yang menjaga salatnya dengan baik. Yang pertama, Allah akan memberikan kepada dia ampunan. Yang kedua, Allah akan memberikan kepadanya surga. Yang ketiga, Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat. Kemudian Allah juga akan memberikan rahmat dalam keluarganya. Kemudian Allah akan memberikan dia cahaya di wajahnya, cahaya sebagai seorang mukmin, ya. Kemudian Allah akan mengabulkan doa-doanya, ya. Itu semua kalau kita laksanakan sholat dan kita menjaga dengan sebaik-baiknya. Kita perhatikan rukunnya, kita perhatikan hal-hal yang membatalkannya, kita perhatikan kehusyuannya. Itu kita perhatikan sehingga sholat kita menjadi sholat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Salimah yang berbahagia, tentang menjaga sholat ini apalagi kabar yang telah sampai kepada kita untuk kaum wanita dari Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa perempuan yang menjaga sholat 5 waktu, ya, kemudian dia beribadah, dia berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian dia menjaga kehormatannya, ya, menjaga faraznya dari laki-laki lain, gitu, ya, selain suaminya, maka dia akan masuk dari pintu surga manapun yang dia suka. Ini mengandung arti bahwa betapa pentingnya salat fardu itu bagi kita semua.
Dan betapa pentingnya bahwa pelaksanaan salat fardu itu diiringi dengan hal-hal yang menjadikan salat kita itu diterima, ya, menjadikan salat kita itu menjadi ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus memperhatikan yang tadi, yaitu jadilah kita orang yang melaksanakan salat di awal waktu, ya, tidak menunda-nunda waktu salat sehingga setelah hampir selesai barulah hampir selesai waktu salat yang satu, kemudian atau dari duhur menjelang asar baru kita melaksanakan salat duhur. Tidak seperti itu. Kita melaksanakan salat asar ketika menjelang azan maghrib, juga tidak seperti itu. Tetapi Allah mencintai orang yang menjaga salatnya, melaksanakan salatnya di awal waktu, memperhatikan rukunnya, memperhatikan sah tidaknya dalam pelaksanaan salat, memperhatikan pakaiannya, ya, karena kalau seseorang salat tetapi dalam tubuhnya ada najis, maka itu juga tidak akan diterima salatnya. Nah, pada bulan Ramadan ini Allah menjanjikan barang siapa yang melaksanakan salat sunnah pada bulan yang lain, maka akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan salat fardu pada bulan Ramadan. Dan barang siapa yang melaksanakan salat fardu pada bulan Ramadan, maka Allah akan melipatkan pahalanya 70 sampai 700 kali. Masya Allah. Karena itu, ini merupakan kesempatan bagi kita, selain tadi kita menjaga salat kita dengan menjaga awal waktunya, menjaga rukun fardunya, tetapi juga mari kita menambahkan salat fardu ini dengan salat sunnah rawatib muakkad. Nah, ada sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang melaksanakan, ya, salat rawatib itu 10 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya istana atau rumah di dalam surga. Tentunya kita menginginkan memiliki rumah, kita menginginkan memiliki istana, ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi maukah kita berlelah-lelah, ya, dengan menjalankan salat sunnah rawatib itu minimal 10 rakaat, ya. Apa saja, yaitu qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, dan ba'diyah isya 2 rakaat. Ada yang lebih baik lagi, yaitu qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, dan ba'diyah isya 2 rakaat. Itu merupakan janji dari Allah bahwa barang siapa yang melaksanakan, ya, salat sunnah rawatib muakkad tadi, maka Allah akan membangunkan bagi kita rumah atau istana di dalam surga. Sekarang saatnya kita memenuhi, ya, bekalan-bekalan kita untuk bertemu dengan Allah dengan memperbanyak sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka mari kita kencangkan, mari kita niatkan dengan sepenuh hati, kita mulai start, ya, Ramadan ini. Kita janji kepada diri kita sendiri bahwa saya ingin dibangunkan rumah oleh Allah di surga, saya ingin dibangunkan istana oleh Allah di surga. Karena itu mari kita melaksanakan, ya, salat rawatib ini yang minimal tadi 10 rakaat. Kita jaga, kita dampingi salat fardu kita dengan salat-salat sunnah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah sunnah yang lainnya yang merupakan juga menjadi kunci keberhasilan kita pada bulan Ramadan ini adalah salat tarawih, ya. Barang siapa yang melaksanakan salat tarawih, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang kita harapkan setelah kita keluar dari bulan Ramadan ini selain bahwa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu janganlah sekali-kali kita meninggalkan salat tarawih, ya. Salat tarawih itu dia bisa 8, ya, tambah witir jadi 11. Ada juga yang mengerjakannya 20 ditambah 3 jadi 23, ya. Itu tidak boleh menjadi bahan percekcokan di antara kita, ya. Kalau kita mau melihat misalnya Rasul yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwa Rasulullah SAW pada bulan Ramadan atau pada bulan yang lain beliau melaksanakan salat itu 11 rakaat. Kalau kita merasa yakin, ya, dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, kita lakukan itu, ya, dengan penuh keikhlasan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melaksanakan tarawih 11 dan jangan dibiarkan lewat sehari pun, ya, tanpa kita melaksanakan salat tarawih. Karena salat tarawih itu kalau kita melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, ya, itu adalah salah satu kunci kesuksesan kita di bulan Ramadan ini, ya. Kemudian ada juga salat yang dianjurkan pada bulan Ramadan ini adalah salat duha, ya. Salat duha ini adalah salat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah berkata pada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, nanti ada 3 pintu, ya. Dalam surga itu ada pintu witir, ya, ada pintu duha, ada pintu tahajud, ya. Siapa orang yang istiqomah ketika di dunia dengan duhanya, maka dia akan dipanggil dari pintu duha. Orang yang istiqomah dengan witirnya, maka dia dipanggil dari pintu witir. Orang yang istiqomah dengan tahajudnya, maka dia akan dipanggil dari pintu tahajud." Kemudian kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, "Aku berharap engkau dipanggil dari semua pintu itu." Masya Allah. Demikianlah kita, ya. Demikian pun kita. Kita pun harus menjadi orang yang iri dengan nanti, ya, pada suatu masa, ya, yang sekarang masa itu adalah seolah-olah hayalan, ya. Pada itu nanti menjadi sebuah kenyataan. Kita bisa merencanakan sejak hari ini ingin dipanggil dari pintu mana, ya, kita di dalam surga nanti. Apa kita ingin dipanggil dari pintu duha? Maka jadilah kita orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan salat duha.
Kalau kita berencana bahwa kita ingin dipanggil Allah dari pintu witir, maka marilah kita membiasakan salat witir ini dan jangan sampai kita meninggalkannya. Kalau kita ingin dipanggil Allah dari pintu surga dengan pintu tahajud, maka marilah juga kita mengistiqomahkan kita untuk senantiasa melaksanakan salat tahajud dan jangan kita pernah meninggalkannya. Itu semua, sekalipun semuanya belum tampak di depan kita karena itu masih goib bagi kita, tetapi ilmunya tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti kita akan lihat dengan mata kita dengan seyakin-yakinnya bahwa nanti apa yang dikatakan Rasul itu benar adanya. Oleh karena itu, sahabat Salimah yang berbahagia, di bulan Ramadan ini mari masih kita punya waktu 15 sampai 15 hari lagi, kita masih bisa punya kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Kita masih bisa punya kesempatan untuk memenuhi pundi-pundi amal, pundi-pundi amal kita sampai sebanyak-banyaknya. Karena pada bulan ini Allah melipat gandakan setiap ibadah-ibadah kita menjadi berlipat ganda. Ibadah wajib Allah lipat gandakan menjadi 70 sampai 700 kali. Dan ibadah yang sunnah, salat tadi yang disebutkan, witir, duha, tahajud, itu akan diberikan pahala seolah-olah salat wajib pada bulan yang lain. Sahabat Salimah yang berbahagia, mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Apa yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datangnya dari kebodohan saya pribadi. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pengingat bagi saya pribadi, dan semoga menjadi pengingat bagi kita semua, dan semoga kita dipertemukan Allah di dalam syurganya. Ilahi kama assalama billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan